Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena Tuhan selalu baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ia kembali melindungi dan memberkati kita sepanjang 1 minggu ini di dalam setiap kesibukan-kesibukan kita. Dan kita boleh tiba kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-12 dengan judul Mati Seperti Benih. Mari kita pelajari bersama-sama pelajaran berikut ini. Pada suatu kali, beberapa orang Yunani datang kepada Yesus dan Yesus memperkenalkan rencana keselamatan seperti ini. Yohanes 12:24 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak biji." Yesus mengacu pada kematian penebusannya, tetapi ini juga berlaku untuk pengalaman rohani setiap orang percaya. Kita tahu bersama Yesus mati di kayu salib memberikan penebusan bagi kita. Dan lewat kematiannya sehingga kita yang tadinya harus binasa dapat memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya sebagaimana dengan Yesus demikian pula dengan kita harus belajar untuk mati terhadap diri kita sendiri setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kita akan mempelajari proses benih tersebut. Dia jatuh ke tanah dan itu melambangkan kerendahan hati. Mati untuk diri sendiri dan menghasilkan buah, yakni mendengarkan dan menaati. Dan juga ada hambatan-hambatan di dalam pertumbuhan suatu benih, yakni percaya diri dan pengganti. Kita akan pelajari ini satu persatu. Jatuh ke tanah, kerendahan hati. Filipi 2:5 mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Di dalam pelajaran ini ada pertanyaan yang akan kita berusaha untuk mendapatkan jawabannya. Apa pikiran Yesus yang Paulus anjurkan untuk kita miliki? Yesus merendahkan akan dirinya. Bahkan di sana dikatakan dia merendahkan dengan cara dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia melepaskan haknya sebagai penguasa alam semesta. Ia mengosongkan akan dirinya dan ia mengambil rupa manusia. Ia menjadi hamba manusia dan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Penolakan dan pelayanan mendahului kematiannya yang memberikan penebusan. Pertanyaannya adalah, apakah hal-hal yang saudara dan saya inginkan untuk kita tinggalkan? Apakah kita bersedia melayani orang lain seperti yang Yesus lakukan? Dia menunjukkan akan kerendahan hatinya, dan itulah yang harus kita contohi. Seringkali merendahkan diri kita sendiri dan melepaskan hak-hak kita, termasuk menundukkan diri kita sendiri ke dalam wadah itu, ke dalam cawan lebur tersebut. Mari kita mencontohi Yesus di dalam kehidupannya. Dia memberikan keteladanan yang baik bagi kita. Dia tetap bertahan walaupun di dalam tekanan, walaupun di dalam cawan lebur kehidupannya, dan dia berhasil. Oleh karena apa? Bukan karena tinggi hatinya, tetapi sebaliknya, oleh karena kerendahan hati. Mari kita memiliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Mati untuk diri sendiri. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayatnya yang pertama. Pengorbanan melibatkan kematian seekor binatang, dan kita sudah mempelajari ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya, di mana korban atau domba ini sejak dari perjanjian lama kegenapannya adalah perjanjian baru, yakni Yesus itu sendiri ketika ia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Pengorbanan kita melibatkan kematian diri sendiri. Pikiran dan keinginan kita yang berdosa harus mati. Apa yang akan berubah setelah kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah? Pikiran yang diperbaharui dan pengalaman pengetahuan tentang kehendak Allah untuk kehidupan kita. Dan setiap pengorbanan memiliki harga, sebuah wadah. Kematian diri itu menyakitkan, namun juga sangat diperlukan untuk memiliki pikiran baru, pikiran yang memahami hal-hal yang dari roh. Kalau saat ini kita masih hidup di dalam daging dengan cara hidup kita yang lama, dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 di sana dikatakan kita harus mematikan akan keinginan-keinginan daging kita. Kita harus mematikan akan cara hidup yang lama, dan kita harus hidup di dalam cara
hidup kita yang baru, adanya ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Pikiran kita haruslah diperbaharui dan kita juga harus memiliki pengalaman kerohanian dengan Tuhan kita. Walaupun di tengah-tengah cawan lebur penderitaan, apabila kita memiliki perspektif seperti ini, maka kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita meminta tuntunan Allah untuk dapat merubah akan pikiran kita, merubah akan hati kita, meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Menghasilkan buah, mendengar, dan menaati. 1 Samuel 3 ayat 10 mengatakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 2 dan 3, ini menceritakan kisah 3 orang berbeda yang mendengarkan suara hikmat dan menanggapi dengan tenang secara berbeda. Yang pertama adalah anak-anak Imam Eli. Mereka mendengarkan akan arahan ayah mereka, tetapi tidak taat terhadapnya. Yang kedua adalah Eli mendengarkan suara Nabi, tetapi dia hanya menaati secara sebagian, tidak dengan sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah Samuel. Dia mendengarkan suara Tuhan dan menaati suara tersebut. Roh Kudus mengharapkan respon ketika dia berbicara kepada kita. Kita tidak boleh mendiamkan suaranya. Dia membagikan kehendak Tuhan bagi kita. Tanggapan kita harus selalu berupa ketaatan. Itulah sebabnya kalau kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus, maka kita harus menghasilkan buah. Bukan hanya teori saja, tetapi kita harus menghasilkan buah. Kita mendengar, dan setelah kita mendengar akan setiap arahan firman Tuhan, maka kita harus menaati akan firman tersebut oleh karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita belajar dari 3 respon dari orang-orang berbeda ini. Mereka memiliki respon masing-masing terhadap arahan ataupun suara dari Allah itu sendiri. Dan mari kita mencontohi Samuel. Dia mendengarkan akan suara Tuhan dan menaatinya, mempraktekannya di dalam kehidupannya. Begitu pula dengan saudara dan saya. Mari kita peka terhadap suara Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita. Kita mempelajari akan firman-Nya, kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, dan menaati apa yang difirmankan untuk kita lakukan. Percaya diri. Apa yang dimaksudkan di sini dengan kepercayaan diri? Percaya diri biasanya konotasinya adalah hal yang positif, tetapi bagaimana dengan pelajaran ini? Mari kita lihat bersama-sama. 1 Samuel 13 ayat 10 mengatakan, jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku. Sebab itu aku akan memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini merupakan peristiwa ketika Saul diperhadapkan dengan Filistin. Dia disuruh untuk menunggu sampai Samuel datang, tetapi oleh karena ketidaksabarannya, maka ini yang dilakukannya. Dia memberanikan diri, mempersembahkan korban bakaran. Yang seharusnya yang harus melakukan ini adalah Nabi atau Samuel itu sendiri, tetapi seorang raja ini, Saul ini, dia menggantikan peran dari Samuel. Kita harus percaya pada firman Tuhan ketika mengambil keputusan. Sebaliknya, mempercayai diri kita sendiri adalah sumber masalah. Apabila kita mempercayai diri kita sendiri terlepas dari tuntunan Tuhan, sama seperti dengan Saul ini, maka ini merupakan masalah bagi kita. Itu terjadi pada Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 ketika dia terlalu percaya diri. Dia meninggalkan suaminya berjalan sendirian di taman tersebut, dan pada akhirnya ia jatuh ke dalam penggodaan. Dengan pikirannya sendiri dia berpikir bahwa ia dapat menolak akan tawaran setan, tetapi ia justru tergoda dengan tawaran tersebut. Akibatnya mengerikan. Dan mari kita menganalisa kasus Saul juga seperti itu. Akhir dari tindakan dari Saul ini sungguh menyedihkan. Dia mengamati, saya melihat. Dia menilai, saya berkata. Dia bertindak dan saya merasa terpaksa. Dia bertindak, dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Dan itu adalah tindakan dari Saul oleh karena katanya dia telah merasa terpaksa. Kita lihat di sini gantinya mengandalkan Tuhan, tetapi dia hanya merujuk kepada dirinya sendiri dan akhirnya menyedihkan. Saul telah menerima instruksi yang tepat dari Allah, tetapi dia takut. Dia dipimpin oleh perasaannya sendiri dan menciptakan rencana berbeda yang seharusnya memperbaiki rencana Tuhan. Dia pikir dapat membantu akan rencana Tuhan, dan dia gagal karena dia
percaya hanya kepada dirinya sendiri, dia tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila di dalam kehidupan kita hanya mempercayakan diri kita sendiri terlepas dari tuntunan dan arahan Tuhan, maka kita juga akan mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Pengganti. Apa yang dimaksudkan dengan pengganti di sini? Sakaria 4 ayat 6 mengatakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Benih harus menghadapi banyak masalah setelah jatuh ke tanah dan mati, misalnya cuaca yang buruk dan lain sebagainya. Saat kita bertumbuh secara rohani, buah rohani ini akan bergantung pada bagaimana kita menangani masalah-masalah itu. Satu-satunya cara yang pasti adalah mempercayai rencana Tuhan. Namun seringkali oleh karena masalah tekanan yang begitu berat, gantinya kita mempercayai Tuhan, kita mencari pengganti, logika kita, pengalaman kita sendiri. Kita menyangkal akan masalah tersebut, kita lari dari masalah, gantinya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita seringkali mengambil pengganti untuk menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat pengalaman dari Zerubabel. Zerubabel menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan pelayanannya ketika membangun kembali bait suci. Dia tidak mempercayai kekuatannya sendiri, tetapi sebaliknya, dia mempercayai Tuhan. Ia tidak mempercaya akan pikiran, logika, kemampuannya sendiri, tetapi dia mempercayai Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan mendorong dia dan memberikan keberhasilan. Sebagaimana Zerubabel, demikian pula dengan kita. Tuhan akan mendorong kita untuk mempercayakan firman-Nya, dan Roh Kudus akan menjadi bagian kita apabila kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Sakaria 4 ayat 6 sekali lagi di sana dikatakan, bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan roh Tuhan, sehingga kita akan dimampukan untuk menghadapi tekanan di dalam kehidupan kita. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri, menanggalkan akan kehidupan lama kita dan menggantikannya dengan kehidupan baru oleh tuntunan Roh Kudus. Setan bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran di dalam diri mereka yang akan binasa. Setiap hari kita membutuhkan kuasa Allah yang menobatkan, atau kita tidak dapat berjalan di jejak kaki Kristus. Ketika pikiran kita dicerahkan sehubungan dengan apa itu kemurnian dan pengudusan, dan hati menanggapi upaya dari Roh Kudus, maka pertobatan setiap hari akan menjadi hasilnya. Mari kita mati terhadap diri kita sendiri dan kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan, dan kita akan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk mematikan akan diri kami, cara hidup kami yang lama. Kami akan dituntun untuk terus hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.